Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Guru Valen? Baik, kalau Ibu Guru Ike? Puji Tuhan baik, kita bersyukur kita boleh ibadah online sama-sama. Oh iya, kalau anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, kita bersyukur kita boleh bertemu, kita boleh beribadah online sama-sama walaupun masih di rumah masing-masing. Kita harus percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Ya, tidak boleh sedih karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Ya, silakan berdiri. Kita mulai sekolah minggu kita. Kita menyanyi Happy Ya Ya Ya. Cintaku semakin mendalam. Kita ulang sekali lagi lagunya. Tidak boleh lagi ada yang sedih. Kita harus bergembira datang kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, masih berdiri. Kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, masih berdiri. Kasih Tuhan Yesus sangat luar biasa kepada kita semua. Ya, kasihnya Tuhan lebih tinggi daripada langit. Ya, kasihnya Tuhan lebih indah dari pelangi. Ya, siapa yang pernah lihat bintang-bintang? Ya, kasih Tuhan lebih indah lagi daripada bintang-bintang di langit. Kita menyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tahu gerakannya? Boleh gerakan sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak Tuhan, ya satu minggu ini kita sudah lewati sama-sama, Ibu Guru juga, tapi mungkin dalam satu minggu ini, Ibu Guru ada lakukan kesalahan. Anak-anak sekolah minggu masih ada yang tidak datang kepada Tuhan berdoa. Masih ada yang kalau sekolah minggu main-main ya. Walaupun ibadahnya di rumah, sekolah minggunya di rumah, Tuhan Yesus selalu lihat kita. Sekarang kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Ya, kita ambil posisi berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan. Ikuti Ibu Guru, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Ya, kita sudah datang sama Tuhan minta ampun. Ya, kita percaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Tapi ya tidak boleh diulang lagi kesalahannya yang sama minggu-minggu kemarin ya. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu kita sama-sama menyambut firman Tuhan. Ya, menyambut cerita Alkitab kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kita berdiri, kita menyanyi baca kitab suci.
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, silakan Ibu Guru Yudit. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari mempersiapkan Alkitabnya dan duduk yang tenang agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi cerita kita pada hari ini menceritakan bahwa ada sebuah bangsa yang tidak percaya bahwa Tuhan menolong dan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kira-kira siapakah mereka? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tolong kami untuk mendengar. Amin. Pada saat itu, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Pada saat mereka melewati padang pasir, mereka kehabisan air untuk diminum. Lalu marahlah bangsa Israel kepada Musa dan kepada Tuhan, karena sudah tidak ada lagi air untuk mereka minum. Karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan menyediakan air untuk mereka minum. Di dalam perjalanan, orang Israel didatangi oleh orang Amalek untuk menyerang bangsa Israel, dan mereka membawa banyak senjata untuk mengajak bangsa Israel berperang. Lalu Musa menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel dalam berperang, dan Musa akan pergi berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan kemenangan. Maka pergilah Yosua dan orang Israel yang telah terpilih untuk berperang. Dan Musa, Harun, dan Nur berangkat ke atas bukit untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah Musa sampai di atas bukit, Musa mengangkat kedua tangannya agar bangsa Israel dapat menang. Dan jika Musa menurunkan kedua tangannya, maka yang akan menang itu adalah orang Amalek. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tangan Musa harus tetap berada di atas. Tapi Musa merasa lelah, sehingga Harun dan Nur membantu mengangkat kedua tangan Musa, dan akhirnya bangsa Israel dapat menang dalam peperangan. Musa dan bangsa Israel sangat senang, dan Tuhan menyuruh bangsa Israel menulis apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, memberikan kita kekuatan dan kemenangan untuk kita semua, seperti halnya dengan bangsa Israel. Amin firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Dengarkan, Ibu Guru akan membacanya ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin
berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memikul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dan dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan semua sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berpegang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti Tuhan Yesus menolong bangsa Israel, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus juga pasti menolong kita. Kita sama-sama menyanyi, percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yakin kita menang. Kita ulang sekali lagi lagunya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yakin kita menang. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, mari mempersiapkan persembahannya dengan baik. Ya, sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, pada hari ini kami telah membawa persembahan. Semoga persembahan yang telah kami bawa boleh dipergunakan dengan baik oleh guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga berdoa yang masih ada kepada kedua orang tua kami. Kami berdoa semoga bisa digunakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang ada di Toraja, di Palopo dan di Bantaeng yang mengalami bencana alam. Mari Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi masalah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang mengalami COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa bersama-sama kembali melakukan aktivitas kami seperti dahulu kala. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih Tuhan Yesus sudah sertai sekolah minggu kita hari ini. Ya, kita boleh sama-sama bernyanyi, boleh berdoa, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri, kita menyanyi. Terima kasih Tuhan. Sekolah minggu kita, Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, masih berdiri kita menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Mari kita menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang selalu percaya kalau Tuhan Yesus pasti menolong kita. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.